Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat. Halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris. Baik, anak bapak semua, sebelum kita masuki pelajaran, salah satu yang bantu bapak untuk berdoa. doa. Baik, anak bapak semua, hari ini kita absen dulu. Ada yang akan datang hari ini? Ada. Siapa yang akan datang? Terus? Tadi. Ada kabar? Tidak ada ya. Dan anak bapak mudah-mudahan untuk belajar selanjutnya mereka bisa berkumpul dengan kita di sini. Dan anak semua, kemarin bapak sudah menyampaikan beberapa materi. Jadi untuk saat ini kita berdiri semua untuk kita langsung berbicara. Ya, sama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semua, dalam pembelajaran kita hari ini masih tetap sama seperti kemarin.
Tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 3, upaya pelestarian lingkungan dalam pembelajaran 5, yaitu muatan bahasa Indonesia, IPA, dan SBDT. Sini tujuan pembelajaran: mampu menyebutkan peristiwa, tindakan yang terdapat dalam teks non-fiksi dan menurutkannya dalam alur-alir. Kemudian dapat mengemukakan siklus air yang sederhana serta menganalisis dampak siklus air pada musim kemarau bagi makhluk hidup. Kemudian mampu merangkai gambar menjadi sebuah cerita dan menceritakan gambar cerita. Kemudian membuat poster tentang menghemat air. Nah, ini adalah siklus air. Kenapa terjadi hujan? Apa penyebabnya? Inilah dia. Yang pertama, air laut menguap menjadi awan. Awan kemudian bergerak ke daratan, kemudian menjadi gumpalan awan hitam. Setelah awan hitam, baru terjadinya hujan. Inilah hujan tersebut yang berada di pegunungan muncul ke danau, langsung air laut juga menguap. Ini yang disebut dengan siklus air. Jadi sekarang kita musim hujan. Kita mengetahui kenapa ya bisa terjadi hujan, apa ya penyebabnya. Inilah dia. Jadi pas posisi panas matahari, uap air laut naik, uap air naik, menguap menjadi awan, awan bergerak menjadi awan hitam. Inilah yang disebut dengan siklus air. Selanjutnya, kebutuhan. Apa aja manfaat air? Banyak. Inilah manfaat air. Yang ini untuk air minum. Apabila kita tidak mencukupi kebutuhan air, maka sewaktu kita pagi nampak air seni kita berwarna kuning. Kalau air seni kita berwarna kuning, maka menyebabkan apa? Menyebabkan kita kekurangan air. Mencuci piring membutuhkan air. Akuarium membutuhkan air. Semua tanaman membutuhkan air. Hewan juga kepingin mandi membutuhkan air. Inilah siklus adanya pemanfaatan air bagi kehidupan kita. Kemudian jumlah air di bumi. Indonesia suatu anugerah yang luar biasa tak terhingga Allah berikan terhadap kita. Kenapa? Karena kebutuhan air kita melimpah. Kita bisa menikmati sehari-hari mandi, pagi, sore, pakaian kita, cuci, semuanya butuh air. Semuanya manfaat air. Tanpa air, mungkin kita tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena ada saudara kita jauh sana, di gurun pasir. Mereka mencari air sangat jauh. Bahkan dia bisa mencapai berpuluh-puluh mil untuk mencari apa? Untuk mencari air. Karena air itu sangat susah. Jadi Indonesia, limpahan air itu banyak sekali manfaatnya. Sehingga bisa mengairi sawah, mengairi segala kebutuhan-kebutuhan yang ada kita tanam. Kemudian air yang dapat digunakan oleh manusia untuk kebutuhan hidupnya hanya 1% dari air di bumi. Oleh karena itu perlu dipergunakan dengan sangat baik. Bagaimana cara kita untuk menjaga lingkungan kita supaya air melimpah? Tentunya kita harus menanam pepohonan yang bisa dimanfaatkan. Pohon buah juga kita manfaatkan. Pohonnya juga bisa dimanfaatkan untuk mengikat tanah.
dan mengikat air sehingga air kita melimpah. Karena di banyak kita sekeliling kita ada masih pepohonan hutan-hutan, maka air kita melimpah. Itulah yang menyebabkan di daerah kita masih banyak air. Kemudian gambar tentang apakah itu? Nah, di sini kita nanti disuruhnya untuk melakukan gambar. Jadi potongan ikan-ikan tersebut dibentuk suatu cerita. Jadi di sini tugas kalian untuk membuat cerita pada gambar ini. Pada gambar ini. Jadi Bapak bagikan lembar kerjanya. Di sini nanti kita akan membuat tugas-tugas tersebut. Kita buat dulu kelompok. Satu, dua meja, satu kelompok. Itu juga ambilkan harusnya. Kita gambarnya masing-masing kelompok nanti silakan kerjakan menurut LKPD sesuai dengan gambar di depan. Udah dengar semua ya? Ya.
Sudah siap semua tugas-tugasnya? Ya, alhamdulillah. Jadi hari ini satu-satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan dari hasil pengamatan di RKPD-nya ya. Ya. Terus kelompok satu itu maju. Membeli ikan dimasukkan ke dalam akuarium. Kantor lagi kan? Bobby meletakkan ikan di lantai 3. Kak Niko melihat ikannya di lantai 4. Lalu Kak Niko menaruh ikannya di dalam akuarium kembali. Lalu Bobby mendekatkan kakaknya. Lalu Bobby berkata, Kak, aku yang menaruh ikannya di lantai. Kak Niko berkata, ikan memang hidup di air. Ya, pertama semua. Ya, kemudian kelompok 5. Iya, selama kerja. Beli ikan, dia masukkan ikan ke dalam akuarium. 2. Bobby mengambil ikan diletakkan di lantai. 3. Kak Niko melihat ikannya di lantai. Kak Niko bertanya kepada ibu, Ibu, mengapa ikan diri kakaknya? Aku yang memindahkan kasihan ikannya ke dirinya. Ikan memang hidup di air. Ya, tepuk tangan. Terus kelompok 4. Ya, tepuk tangan. Dan anak-anak semua, dari beberapa tahun tadi mempresentasikan hasil kegiatannya. Hari ini kita dapat mengambil kesimpulan yang pertama sekali, air adalah sangat dibutuhkan oleh manusia. Tanpa air, kita mungkin tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari, baik itu mandi, cuci pakaian, menyiram bunga, tanaman, mengairi sawah. Karena semua makhluk hidup membutuhkan air. Jadi kita sudah mengetahui bahwa semua yang ada di dunia membutuhkan air. Baik itu ikan, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia membutuhkan air. Jadi cukup sini dulu dalam pembelajaran kita kali ini. Pesan Bapak, rajinlah belajar. Kita
tidak lama lagi mengikuti ujian. Jadi yang terpenting sekarang, sepulang nanti dari sekolah, pulanglah terus ke rumah. Jangan berkeliaran di jalan, karena sekolah kita berada di pinggiran jalan besar. Supaya jangan orang kita cemas menunggu kita di rumah. Jadi untuk hari ini, untuk memimpin doa,